Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cornelia Cempaka Dewi, NPM 18160030 PGSD 5A, yang akan menjelaskan tentang rangkuman bab 1-3 dari modul simulasi pembelajaran SD Micro Teaching. Yang pertama dari bab 1, yaitu konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Yang pertama adalah hakikat pembelajaran mikro, yaitu untuk mewujudkan guru profesional S1 yang dari program pengalaman lapangan atau PPL di bidang keguruan. Nah, pembelajaran micro teaching harus mampu meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa sebagai calon guru agar lebih sikap dan tangguh dalam memecahkan berbagai masalah pendidikan. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro itu berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro yang berarti kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Jadi, micro teaching adalah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Nah, unsur-unsur pokok pembelajaran itu ada 4, yaitu tujuan dan kompetensi, materi yang harus dipelajari siswa, metode dan media, dan yang terakhir evaluasi. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat pembelajaran mikro, yaitu untuk memfasilitasi atau para calon guru dalam mempelajari, mempraktekkan, mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan keterampilan mengajar. Nah, selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran mikro, yaitu untuk dapat mengamati bagaimana kegiatan awal dilaksanakan, pembukaan pembelajaran, bagaimana kegiatan inti pembelajaran, dan bagaimana kegiatan penutup untuk pembelajaran yang dilakukan dalam mengajar. Nah, jadi dalam karakteristik pembelajaran mikro, yaitu bentuk pembelajaran mikro itu dapat disederhanakan. Tetapi tetap saja, bentuk pembelajaran yang sebenarnya dilakukan yaitu real teaching. Nah, dalam praktek mengajar melalui micro teaching tersebut tidak dilakukan di kelas, tetapi sebenarnya itu seperti dilakukan di kelas. Jadi not real class, tetapi room teaching juga. Nah, selanjutnya ada prinsip pembelajaran mikro. Nah, pada garis besarnya, prinsip pembelajaran ada yang bersifat umum dan berlaku serta harus menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan pembelajaran. Tetapi juga ada prinsip yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik atau mode pembelajaran yang diterapkan. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur pembelajaran mikro. Nah, menurut Allen dan Ryan, mengidentifikasi hal-hal fundamental dari karakteristik pembelajaran mikro, yaitu yang pertama adalah micro teaching is the real teaching, yaitu proses pelatihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran. Mikro adalah kegiatan mengajar yang sebenarnya, yaitu dengan biasa disebut dengan real teaching. Nah, yang kedua itu adalah micro teaching lessons the complexities of normal classroom teaching, yaitu latihan yang dilakukan melalui pendekatan pembelajaran mikro, yaitu sesuai dengan namanya, mikro, yaitu kegiatan latihan pembelajaran yang lebih disederhanakan. Nah, selanjutnya adalah micro teaching focus on training for the accomplishment of specific tasks, yaitu latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro, hanya saja difokuskan pada jenis-jenis keterampilan tertentu secara spesifik, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setiap yang berlatih atau pada dasar saran yang diberikan oleh pihak supervisor. Lanjut ke bab 2, yaitu metodologi pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013 itu terbagi menjadi 2, yaitu tematik terpadu dan pendekatan saintifik. Nah, pendekatan yang tematik terpadu itu adalah pembelajaran yang menggunakan tema, yaitu pembelajaran yang memberikan pengalaman bermakna pada setiap siswa secara utuh. Sedangkan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah, ya, yang biasa disebut dengan yang pertama mengamati, kedua menanya, ketiga mengumpulkan informasi, keempat mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, keterampilan ilmiah itu dalam pembelajaran kurikulum 2013 itu terbagi atas landasan-landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis.
Landasan filosofis yaitu untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, yang selanjutnya adalah landasan yuridis dan dasar pemikiran. Nah, selanjutnya adalah penerapan pembelajaran tematik. Nah, yang pertama itu yang harus dilakukan yaitu membuat jadwal pembelajaran yang dibuat oleh guru. Yang pertama itu mengatur jadwal pembelajaran tematik. Nah, jadwal pembelajaran itu perlu dibuat sesuai waktu dan tema yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran belajar mengajar. Yaitu model yang dilakukan tematik itu bisa seperti waktu belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan, yang kedua tema, yang ketiga mata pelajaran yang menentukan waktu pembelajaran sendiri, yaitu pendidikan agama, penjas orkes, muatan lokal, dan lain-lain, yang dilakukan secara tetap. Nah, yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Nah, dalam TIK itu dimanfaatkan oleh guru untuk membuat atau menyajikan media pembelajaran, yaitu mengambil atau menyampaikan materi yang akan diajarkan dan mencari sumber belajar, yaitu bisa di kamus, di ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu persiapan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu memahami hakikat pembelajaran mikro. Nah, yang kedua mempelajari dengan mendalam jenis-jenis keterampilan dasar yang mengajar yang akan dilatihkan dalam pembelajaran mikro. Dan yang ketiga melakukan observasi ke sekolah atau kelas, ke tempat berpraktek atau yang dimaksudkan untuk belajar langsung dari lapangan bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Yaitu lanjut ke bab 3 yaitu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skills pada dasarnya adalah bentuk perilaku atau kemampuan keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar, yaitu most specific instructional behavior, yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Nah, dalam keterampilan dasar mengajar itu terbagi menjadi banyak. Yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran atau set induction, yaitu adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Nah, dari pengertian itu, hal yang perlu dicermati dalam kegiatan membuka pelajaran yaitu menciptakan suasana yang siap mental, yaitu kondisi psikologis siswa dari awal sejak sudah terbangun dari kondisi psikologis yang siap untuk belajar. Nah, yang kedua yaitu menimbulkan perhatian siswa, yaitu proses untuk mencurahkan segala perhatian siswa dan pembelajaran yang akan dilakukan. Biasanya ini memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dengan motivasi belajar. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas yaitu keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal. Nah, bila terdapat gangguan dalam proses pembelajaran yang baik bersifat gangguan kecil dan sementara, yaitu maupun gangguan yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu keterampilan menggunakan media atau alat. Kecapaian dalam proses pembelajaran ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut baik yang menyangkut perubahan pengetahuan atau kognitif, nah keterampilan psikomotor maupun yang menyangkut nilai dan sikap atau afektif. Nah, dalam proses pembelajaran ada banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Di antaranya kompetensi guru, kondisi peserta didik, lingkungan belajar, metode pembelajaran, teknik pendekatan, serta yang tidak kalah penting adalah media pembelajaran. Nah, lewat media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan, dan menciptakan iklim emosional sehat di antara peserta didik. Bahkan alat media juga berpengaruh dalam pembelajaran yang membantu guru untuk membawa dunia luar ke dalam kelas. Komponen dan contoh media atau alat pembelajaran yang digunakan yaitu adalah media audio. Media audio adalah yaitu alat bantu pembelajaran yang mempunyai sifat yang didengarkan oleh peserta didik. Contohnya radio, tape, dan recorder.
Nah, yang kedua adalah media visual, yaitu media yang dilakukan sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang mempunyai sifat dapat dilihat oleh peserta didik, misalnya peta, gambar pemandangan grafik, benda nyata, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu media audiovisual, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang mempunyai sifat dan dilihat dan didengar oleh peserta didik, misalnya televisi, film, video, dan sound slide. Nah, selanjutnya adalah keterampilan variasi stimulus, yaitu dapat dirumuskan bahwa dengan variasi stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran siswa secara beragam atau variasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dengan cara yang berbeda-beda. Nah, yaitu biasanya disebut dengan variasi, untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Melalui pemberian stimulus yang bervariasi juga dapat memberikan pesan pembelajaran yang dapat didengar oleh audio yang dapat dilihat secara visual. Nah, didengar dan dilihat oleh yang biasa disebut dengan audio visual, diraba, dicium, dan juga akan memperkaya informasi atau pengetahuan yang diperoleh siswa. Juga proses pembelajaran yang akan dapat berjalan secara dinamis dan tidak membosankan. Nah, yang selanjutnya adalah keterampilan bertanya. Nah, dalam keterampilan bertanya itu dapat dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang-orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicaranya. Nah, tujuan kegiatan bertanya yaitu dapat memusatkan perhatian dan membangun motivasi peserta didik terhadap masalah atau isu-isu pembelajaran. Nah, dan selanjutnya dapat membangkitkan rasa ingin tahu sehingga dapat mendorong peserta didik untuk mencari dan menggali sumber-sumber pembelajaran yang lebih luas dan bervariasi. Nah, yang ketiga, agar memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mendemonstrasikan pendapat atau pemahaman yang dibentuknya, lalu agar terbiasa menanggapi pertanyaan teman atau pertanyaan guru. Selanjutnya, untuk menstrukturkan tugas-tugas dan kegiatan belajar sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Lalu untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, lalu meningkatkan partisipasi peserta didik pada proses pembelajaran yang diikutinya, lalu mendiagnosis kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik, dan yang terakhir untuk memberi kesempatan kepada peserta didik agar dapat belajar berdiskusi. Nah, keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan memberi penguatan, yaitu untuk melatih pengembangan berbagai jenis penguatan dan membiasakan diri untuk menerapkannya dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak hanya menyajikan materi atau dikuasai oleh peserta didik, tetapi juga bermuatan nilai-nilai edukatif untuk membentuk pribadi-pribadi yang baik dan selalu menghargai. Nah, selanjutnya adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok, yaitu merupakan strategi yang memungkinkan siswa untuk menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dan keterampilan yang terakhir yaitu mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, tujuan dari kegiatan kelompok kecil ini yaitu agar dapat mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik secara akurat, maka juga guru harus mencermati atau meneliti permasalahan-permasalahan dihadapi oleh peserta didik. Melalui pendekatan kelompok kecil dari perorangan yang biasanya, peserta didik akan mudah dan bebas menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran, sehingga guru akan dapat menyimpulkan kesulitan yang dihadapi dan solusinya apa untuk memecahkan masalah yang dilakukan oleh guru tersebut. Demikian rangkuman bab 1 dan bab 3 yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.